lagi santai-santai ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak tanggapannya terhadap kedatangan PPSU di Kebon itu seperti apa Pak? Ya bagus, baik. Baiknya apa Pak? Pembersihan Ya, di wilayah kami juga ada kan sebagian PPSU juga ikut membantu membersihkan got-got, sampah-sampah. ya. Oh gitu. Tadinya sebelum ada PPSU got-got atau lingkungan seperti apa itu Pak kondisinya? Jadi coba Bapak ceritakan sebelum ada PPSU itu seperti apa dan sesudahnya seperti apa? Pasti ada perbedaan ya Pak ya? Iya ada. Ya sebelum adanya PPSU itu kan masih banyak sampah-sampah yang berantakan, Bu ya. Terutama di got-got ya. Airnya tidak mengalir gitu kan. Ya. Tapi setelah ada PPSU, ya alhamdulillah mulai ada kelancaran gitu kan. Istilahnya sampah-sampah yang terlihat diangkat, dan kadang-kadang dari pihak RT ataupun RW juga minta bantuannya untuk mengangkat sampah-sampah agar airnya got itu bisa mengalir. Oke. Berarti ada gunanya ya PPSU itu ada ya Pak ya? Ada, iya. Ada ya, mana tahu. Biasa aja PPSU ngapain ada? Kok dia digaji sama pemerintah tapi biasa-biasa aja nggak ada dampaknya begitu loh Pak. Ada. Kira-kira ya. Iya ada. Bapak lagi mancing nih Pak. Iya. Nih, udah dapat ikannya Pak? Ya alhamdulillah dapat 2. Oke, lanjut ya Pak. Nah kita mau wawancarai tadi Bapak apa itu yang Bapak di RT berapa RW berapa Pak? Saya RT 5 RW 8 Bu. RW 8 apa? RT 5 RW 8. Kelurahan apa Kelurahan Pak? Kebon Kosong. Bagaimana tanggapan Bapak sesudah ada PPSU dan sebelum ada? Kalau sebelum ada Bu, memang jalanan tuh sampah-sampah berantakan Bu. Ya. Nah, setelah ada saya lihat jalanan agak bersih lah ada itu. bersih, Got-got juga itu. Ya cukup inilah terjamin lah kayak kebersihan kalau ada PPSU. Gitu. Kalau tadinya kan berantakan Bu, sampah-sampah, Oh, got-got gitu. juga. Oh ya. Saya sih gitu aja. Tapi masyarakat kan pada rata-rata membuang sampah sembarangan nggak Pak kira-kira? Atau memang dari dulu masyarakat itu nggak buang sampah sembarangan? Emang udah tiap rumah udah membersihkan pekarangan mereka. Lah, kira-kira menurut Bapak seperti apa itu? Tapi emang sih kadang-kadang saya lihat Bu, ada masyarakat itu ada yang buang sampah sembarangan, kadang-kadang saya lihat. Tapi itu tergantung orangnya sih Bu. Iya ya. Bagaimana iya? Kalau orang yang biasa bersih ya bersih gitu. Kalau kadang-kadang kalau yang sembarangan buang sampah. Kalau Bapak lihat ada orang buang sampah sembarangan. Seperti apa Bapak Suka kesel, suka kesel ya? dia suka jengkel Bu. Suka jengkel ya? Kok orang kok malas bener nggak kayak kok tempat sampah ada tapi kok membuangnya sembarangan. Terus? Kadang-kadang saya mau marah, takutnya dia ngotot Bu sama saya Bu. Makanya saya sih sebagai warga ya paling angkat ini doang itu ngusap dada. Oh. Ya Allah kok begitu bener tuh orang gitu doang Bu saya Bu. Terus seperti apa Bapak terhadap orang itu kalau Bapak melihat langsung dia buang sampah sembarangan? Seperti apa Bapak menghadapinya Pak? Paling saya bilang, jangan buang sembarangan dong gitu doang udah. Kan ada tempatnya saya gitu doang. Terus kalau dia nggak dengar bagaimana? Udah nggak denger Bu, dianya Bu. Udah makanya saya bilang ya cuma orang nggak waras saya bikin itu doang. Udah. Gitu doang udah saya mau. Terus saran Bapak nih terhadap masyarakat apa Pak? Sarannya? Ya supaya masyarakat menyadari lah keadaan kebersihan, gitu, ketertiban, gitu doang Bu. Saya mau Bu harapannya gitu doang. Harapannya gitu. Mm-mm. Kalau harapan Bapak terhadap pemerintah seperti apa Pak? Ya supaya PPSU berjalan terus aja gini. Tetap berjalan terus ya. Iya, jangan sampai nggak ada, jangan sampai dihilangin lah PPSU. Yang penting pokoknya selamanya harus ada PPSU. Oke, oh gitu ya Iya. Pak ya. Nah, saya mau nanya Bapak satu lagi nih yang suka ketawa-ketawa ini ya Pak. Jangan sampai Bapak nggak cerita dong Pak. Menurut Bapak PPSU itu bagaimana Pak? Ya menurut fakta yang saya lihat
di lokasi yang pernah saya alami, ini khususnya di RW 8 di RT 06 Yap. di perapatan Dakota 2 ini ya. Dakota 2 ini ada wadah yang belum disediakan khususnya bagi tempat sampah yang sebenarnya loh. Jadi buang kayaknya nggak ada semacam tempat sampah dibuang di situ. Jadi kalau lihat dari pandangan mata ya sangat meresahkan. Yang saya mau itu dikasihlah tempat itu supaya benar-benar lokasi itu benar dikhususkan untuk sampah. Oh, gitu. Jadi warga itu merasa tertuju kepada sampah itu merasa aman bahwa itu tempat sampah, ya itu aja yang omongin yang saya saksikan gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi dia perlu ada wadah tempat masyarakat buang sampah ya Pak. Tapi menurut Bapak pandangan terhadap PPSU itu seperti apa Pak? Kalau PSU termasuknya penanggulangan lah ya tentang soal tenaga kerja ya. Sebenarnya kalau dibilang Pemda itu kalau dibilang kan misalnya pemerintahan yang agak lumayan di Jakarta khususnya kan. Jadi kalau yang namanya putus sekolah yang cuma sampai tamatan SMP atau SMA kan perlu dirawat, disalurkan dengan sebaik-baik mungkin dari pemerintah atas lah atau pemerintah pusat kan begitu. Jadi ya ada bagusnya juga sih semua, jadi seiring sejalan secara bagaimana merakyat kesejahteraan yang diraih kan begitu aja. Oh gitu. Wih asik tuh dapat ikan ya sambil nongkrong sambil dapat ikan ya Pak. Wah asik deh. Jadi tanggapan masyarakat di Kelurahan Kebon Kosong itu adalah bahwa PPSU itu sangat-sangat membantu. Dengan adanya PPSU mereka merasakan enaknya ada PPSU, semakin bersih, semakin nyaman, semakin apa lagi Pak? Semakin tertib lah Bu. Semakin tertib ya, semakin tertib. Tanggapannya lagi terhadap kinerja PPSU Pak? Kalau kinerja PSSU itu saya pernah dengar kan dibagi 3 shift ya kalau nggak salah, pagi, siang, malam ya. Ya. Nah, itu memang sudah siaga satunya 1 hari full jatuhnya. Itu udah bagus. Cuman kan kadang-kadang itu kan karakternya manusianya sendiri juga belum benar-benar diinterview secara full. Jadi kadang-kadang ada yang terbengkalai sampah di jalanan itu kadang-kadang nggak dirawat, nggak gimana lah, nggak ditertibkan gitu, semacam kayak suatu tikus mati aja kan termasuk itu kan sampah. Itu kadang-kadang diabaikan belakangan saya pernah. Oh gitu ya, PPSU ada yang begitu ya? Ada aja. Namanya karakter kan. Karakter ya. Padahal jalannya dia itu belakangan lihat. Sampai jam berapa ketemu aplusan atau bagaimana kita nggak tahu lah itu. Itu cara-cara SPSU karakternya kurang, berarti benar-benar kurang full gitu dalam interviewnya itu. Oh berarti sebelum dia jadi PPSU perlu diwawancarai, perlu dites benar, dikaji kembali seperti apa dia ya Pak ya. Jangan asal merekrut ya Pak ya. Tapi menurut Bapak PPSU di Kebon Kosong itu dites nggak sih Pak? Atau asal narik-narik aja dari masyarakat? Ya kan kalau tes mengetes itu kan kadang akurat atau enggak kan kita nggak tahu, yang ahli-ahlinya aja bagian-bagian kebersihan itu kan kadang-kadang cuman cara basahnya, cara kotornya doang dipakai tesan. Masuk got, kotor-kotor begitu. Sebenarnya kan kita lihat dari gimana ya tentang kebersihan itu kan kira-kira dari jam dia tertib atau dia keluar kerjanya, maksudnya jam kerjanya tertib apa enggak, dia udah gitu kan perlu diawasi. Waktu dia praktek kan harus diawasi setiap dia kerja. Ternyata kan pengawasan itu kan kadang-kadang dari kawannya sendiri kan gitu, bahwa dia kerja kan, atau kalau dibilang postingan apa-apa gitu kan videonya ada, ternyata itu juga nggak bisa menjamin gitu. Oke, berarti kita jangan sampai melepaskan mereka bekerja di lapangan tanpa dikontrol ya Pak ya. Ya begitu. Jadi harus dikontrol, jangan sampai cuman percaya adanya
cuman foto dari WA laporan ke atasannya ya Pak ya, benar ya Pak ya. Nah seperti itulah. Kira-kira menurut Bapak kalau mereka itu selalu diawasi, berarti mereka kerja terus ada pengawasnya, mereka kerja ada pengawasnya. Terus kalau setiap saat dia dilihat, ya udah pasti Pak dia akan bekerja. Nah, seperti apa biar dia bisa mandiri, bisa bertanggung jawab? Jadi ada cara saya untuk dia bertanggung jawab. Pertama kan untuk membiasakan bertanggung jawab itu kan harus dipaksa. Yang semestinya yang terjun itu langsung ya kepada yang ahli-ahlinya dulu. Tentang kedisiplinan dia, tentang cara kerja dia bisa atau enggaknya kan yang tahu yang berpengalaman. Makanya kalau udah dia berapa hari atau udah ukurannya layak, ya terpakailah jadi pegawai sejati jatuhnya. Kalau cuman asal-asalan kita angkatlah dia karena dia merasa kesian lah, sudah tidak punya pekerjaan lagi, kan itu kalau dibilang main sabun, main belakang itu. Yang bagus kan sesuai dengan aturan-aturan yang ada kan begitu. Berarti harus profesional ya Pak ya. Dari dia direkrut itu waktu sebelum dia masuk jadi PPSU harus dites, harus benar-benar profesional untuk mencari bibit-bibit pekerja-pekerja yang ada di lapangan ya Pak ya. Jadi jangan sampai ada RW nitip, ada LMK nitip, ada masyarakat lain nitip, akhirnya kelurahan cuman kasihan, nggak boleh begitu ya Pak ya. Ya, betul. Nah, berarti Bapak setuju ya Pak ya? Ya dengan fak-faknya gitu, yang Oke. benar-benar dia menjiwai gitu. Betul. Itulah tadi wawancara kami terhadap masyarakat, tanggapannya terhadap PPSU yang ada di Kebon Kosong. Jadi PPSU itu harus bekerja secara profesional, secara bertanggung jawab dan mandiri, dan tidak harus diawasi terus. Kira-kira seperti itulah cara pandangan PPSU dan pandangan masyarakat terhadap PPSU itu sendiri. Terima kasih Pak. Semoga pendapat Bapak ini bisa didengar oleh PPSU itu sendiri, dan semoga masyarakat umum juga akan dengar, ikut merasakan apa yang Bapak kasih tahu tadi dari hasil wawancara ya Pak. Terima kasih Pak. Ini salah satu PPSU ya disabilitas, tapi walaupun dia disabilitas, kecerdasannya lebih dari rata-rata. Dia nggak bisa diajak untuk berbicara tanpa gerak-gerik. Beli apa itu? Beli apa itu? Nah kan dia tidak bisa diajak bicara tanpa gerak-gerik dari kita. Tapi dia bisa mengerjakan pekerjaannya lebih dari PPSU. Bisa dia mengelas, las listrik, bisa dia servis motor, bisa dia servis gerobak motor, bisa servis mobil. Kelebihan dia sangat banyak. Begitu juga untuk melakukan pembersihan kaca dengan ketinggian sampai 4 lantai. Ya.